Oke, baik. Kita pada kali ini akan membahas sintesis asam lemak bebas atau lebih sering kita sebut dengan lipogenesis. Nah, lipogenesis ini terjadi pada saat dalam kondisi ada beberapa syarat sebetulnya untuk terjadinya lipogenesis. Yang pertama itu adalah dalam kondisi feed state. Jadi feed state ini adalah kondisi setelah kita baru selesai makan, kemudian kondisi berikutnya adalah saat glukosa darah kita ini dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan kita memiliki jumlah energi dalam bentuk ATP yang cukup banyak sehingga tubuh kita tidak membutuhkan pembentukan energi kembali, sehingga nantinya molekul-molekul penghasil energi yang ada di dalam nutrisi atau makanan yang kita makan itu akan dikonversi atau akan disimpan menjadi asam lemak. Nah, mungkin kita akan mereview kembali jalur metabolisme dari glukosa ataupun gula. Jadi glukosa itu akan dikonversi ataupun akan dikonversi menjadi pirufat melalui beberapa tahap yang kita sebut dengan glikolisis. Nah, kemudian pirufat proses glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Terjadi dalam sitoplasma sel. Kemudian pirufat ini nanti akan dioksidasi menjadi asetil-CoA di dalam matriks mitokondria. Jadi di dalam pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Kemudian akan dioksidasi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nantinya akan berkondensasi dengan oksaloasetat. Dan nanti asetil-CoA ini akan mengeluarkan HS-CoA. Kemudian akan terbentuklah sitrat. Dan kemudian sitrat ini akan dikonversi menjadi isositrat. Dan isositrat akan dikonversi menjadi alfa-ketoglutarat. Kemudian alfa-ketoglutarat akan dikonversi menjadi suksinil-CoA. Dan seterusnya. Sehingga terbentuk kembali oksaloasetat. Nah, oke, tadi sudah kita ceritakan bahwa kondisi lipogenesis ini terjadi pada saat terjadinya kelebihan energi. Jadi di sini kita tahu bahwa ketika energi itu terbentuk dalam jumlah yang banyak, maka nanti enzim isositrat dehidrogenase di isositrat dehidrogenase ini akan berbalik. Jadi dia nanti ini reaksi berbalik. Jadi ini reaksi untuk pembentukan dari isositrat menjadi alfa-ketoglutarat itu akan dihambat dan justru konversi alfa-ketoglutarat ke isositrat yang akan dipicu. Kemudian begitu juga nanti dari isositrat ke sitrat nanti juga akan dipicu sehingga nanti sitrat ini jumlahnya menjadi banyak di dalam mitokondria. Nah, ketika sitrat ini jumlahnya banyak di dalam mitokondria, maka sitrat ini nanti akan dikeluarkan. Nah, tadi kita juga sudah ceritakan bahwa ketika glukosa kita banyak, maka nanti akan terbentuklah suatu reaksi lipogenesis. Nah, sebetulnya pada dasarnya lipogenesis itu senyawa utamanya itu adalah asetil-CoA. Jadi sebetulnya senyawa utamanya itu adalah ini. Jadi kita nanti akan mereaksikan antara asetil-CoA ditambah dengan asetil-CoA melalui beberapa proses. Nanti akan terbentuklah nanti asam lemak bebas. Nah, ini nanti tujuan kita. Jadi, senyawa utama kita adalah asetil-CoA. Nah, dari mana asetil-CoA ini berasal? Nah, asetil-CoA ini berasal dari, dia dapat berasal dari
katabolisme pirufat, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Jadi dia dari katabolisme pirufat. Dan sumbernya juga bisa nantinya dari katabolisme asam amino, dan juga nanti dari pemotongan keton bodies atau badan keton. Nah, jadi intinya adalah kita ingin mengkonversi asetil-CoA ini menjadi asam lemak bebas. Nah, permasalahannya adalah seperti yang sudah kita bahas juga pada video-video sebelumnya, bahwa asetil-CoA ini dia tidak bisa keluar dari membran plasma. Kenapa? Karena membran bagian dalam mitokondria ini bersifat nonpolar, sedangkan asetil-CoA ini bersifat polar, sehingga asetil-CoA tidak dapat keluar dari membran ini. Jadi bagaimana caranya agar asetil-CoA ini keluar dari mitokondria dan masuk ke dalam sitoplasma, karena proses sintesis asam lemak itu terjadinya di sitoplasma. Jadi caranya adalah dia dikonversi dulu menjadi sitrat. Sehingga nanti dalam bentuk sitrat inilah nanti yang akan keluar menuju sitoplasma. Oke, sekarang kita punya sitrat. Nah, sitrat ini nantinya akan dikonversi kembali menjadi asetil-CoA. Jadi ini dengan adanya HS-CoA di sini, kemudian sitrat ini akan nantinya dikonversi atau diubah kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini akan masuk kembali ke dalam mitokondria, namun jalurnya tidak langsung membentuk oksaloasetat. Nah, nanti si oksaloasetat ini nanti akan diubah menjadi malat, kemudian dengan bantuan nantinya NADP+, sehingga nanti terbentuk NADPH, maka akan terbentuklah nanti pirufat. Dan pirufat inilah yang kembali masuk ke dalam mitokondria. Nah, pirufat ini tidak dikonversi menjadi oksaloasetat. Jadi pirufat ini di dalam mitokondria, karena kita perlu membawa asetil-CoA yang terbentuk itu ke luar dari membran mitokondria, maka kita perlu membentuk oksaloasetat yang banyak. Nah, jadi pirufat ini kita bawa ke dalam mitokondria, kemudian kita konversi menjadi oksaloasetat. Oke, berarti kita di sini memiliki sudah memiliki dua senyawa. Jadi kita sudah punya asetil-CoA. Nah, ini adalah bahan dasar kita untuk pembentukan sintesis asam lemak bebas. Kemudian kita juga memiliki oksaloasetat yang dikembalikan lagi ke mitokondria. Nah, ada satu hal yang penting di sini, kita pada proses konversi sitrat menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat, kita menghasilkan NADPH. Nah, NADPH yang kita hasilkan ini nantinya berfungsi atau bermanfaat atau berguna nantinya pada saat proses sintesis asam lemak bebas.